Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Halim. Oke, perkenalkan nama saya Nurul Ahmad Indiansyah. Halo, nama saya Muhammad Ikal Silmi. Ya, perkenalkan nama gua Muhammad Rangga Fabiano Martian. Nah, yang pertama adalah dalam komunikasi juga itu sama juga mencakup dalam pemahaman tentang bagaimana pesan disampaikan dan juga diterima antara individu atau tengah kelompok. Ini juga melibatkan komponen-komponen yang seperti pengirim, penerima, pesan, saluran, dan juga feedback atau umpan balik dari sang lawan bicara. Ini juga yang akan memengaruhi dalam faktornya seperti pengirim atau lawan katanya adalah orang yang memulai komunikasi yang membuat pesan, sementara penerima adalah individu atau kelompok yang menerima dalam menafsir pesan tersebut. Terus untuk selanjutnya, pesan adalah informasi yang disampaikan dan juga menafikan pesan-pesan tersebut. Mohon maaf, pesan adalah informasi yang disampaikan yang bisa berupa kata-kata, gambar atau tindakan dari pengirim dan juga saluran atau eh, peng- saluran itu adalah media yang digunakan untuk mengirim pesan seperti handphone atau enggak seperti surat atau maupun seperti eh, kita bicara dengan lawan kata dengan bentuk lisan seperti itu. Terus juga untuk umpan balik itu adalah respon yang dari penerima yang menunjukkan apakah pesan tersebut diterima dengan baik dan dipahami dengan benar atau tidak. Nah, sedangkan pemahaman-pemahaman dasar itu dalam berkomunikasi sangat penting karena membangun komunikasi secara efektif dalam berbagai konteks baik profesional maupun pribadi. Dan juga komunikasi sangat efektif komunikasi yang sangat efektif dapat dapat memastikan bahwa pesan yang kita kirimkan dipahami oleh orang lain dengan jelas oleh sang penerima. Nah, itu juga mengurangi kemungkinan terjadi kesalahpahaman. Nah, sedangkan itu juga membantu dalam membangun hubungan baik dalam menyelesaikan konflik dan juga meningkatkan produktivitas dalam tim. Nah, itu sangat diperlukan oleh dalam penyelenggaraan dalam untuk bekerja gitu dalam bentuk tim. Nah, selain itu juga untuk mengetahui dasar-dasar komunikasi akan membantu kita dalam lebih sadar akan hambatan yang mungkin terjadi dalam proses komunikasi seperti gangguan fisik ataupun noise, ya kan? Dan juga perbedaan budaya dan juga prasangka pribadi atau enggak hati kita tuh loh. Kayak apakah orang ini baik atau tidak gitu. Dan juga dengan memahami dan mengatasi hambatan-hambatan eh, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi kita gitu. Karena maupun dengan orang luar atau maupun dengan orang lokal kita akan kesulitan juga dalam berkomunikasi juga karena kita juga nggak tidak mempunyai dalam artian pengalaman lah dalam berkomunikasi dengan orang lain gitu. Nah, untuk hal itu dan juga kesimpulannya mengetahui dasar-dasar komunikasi dapat juga memungkinkan kita untuk menyesuaikan gaya komunikasi kita dengan audiens yang berbeda. Semisal saya bertemu dengan orang India gitu. Nah, saya juga mungkin dengan bahasa Inggris yang biasa, saya bisa logatnya bisa sama kayak dia. Sama seperti orang India yang saya temui. Karena semakin lama waktu berjalan, kalian akan juga terjadi kayak penyesuaian logat bahasa ataupun gaya bahasa dengan lawan bicara kalian gitu. Tidak mungkin apakah tidak mungkin kalau tidak mungkin kalau kalian tidak menyesuaikan dengan gaya bahasa atau enggak penyampaian
berbicara mereka bagaimana gitu, dan juga itu juga yang sangat berpengaruh dalam berkomunikasi, bukan hanya hal visual pengirim apa ya, pembicara dan lawan kata, terus juga cara bicara gimana, tapi dalam menyesuaikan gaya bicara kalian ataupun menyesuaikan gaya berkomunikasi kalian, itu akan meningkatkan relasi kalian terhadap lawan bicara kalian, sehingga lawan bicara kalian merasa nyaman dan juga tidak akan bosan akan hal itu ya. Seperti itu. Lalu untuk itu eh, se- untuk itu semisal rekan tim kita berkomunikasi dengan kita, mungkin juga berbeda gitu dengan cara kita berkomunikasi dengan klien baru atau atasan baru. Nah itu, terus juga dalam hal itu, dengan menguasai gaya berkomunikasi, kita juga dapat menyelesaikan fleksibilitas dalam gaya komunikasi, dan ini juga sangat penting untuk mencapai suatu efektivitas dalam berbagai situasi. Nah, seperti itu. Jadi efektivitas itu sangat berpengaruh dalam pekerjaan, mulai dari pekerjaan apapun, sekecil-kecilnya pekerjaan apapun masih berurusan dengan komunikasi gitu. Apalagi kan kita di dunia IT yang dimana kita perlu juga komunikasi, jangan sampai miskomunikasi, apalagi kita mengerjakan sebuah proyek yang besar gitu kan, itu perlu juga komunikasi, sangat-sangat diperlukan gitu. Nah, seperti itu. Dan juga itu sangat penting. Keterampilan dalam komunikasi itu juga sangat diperlukan di tempat kerja, karena hampir mempengaruhi dalam setiap aspek gitu, dari setiap pekerjaan kita sehari-hari gitu. Nah, komunikasi yang efektif dengan cara dari dasar yang yang efektif adalah menguasai dasar dari kolaborasi yang sukses, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan juga manajemen tim. Dan juga tanpa kemampuan komunikasi yang baik, informasi yang biasa saja bisa disalahartikan atau terlewatkan, yang dimana menyebabkan kesalahan, dan juga konflik, dan apalagi penurunan produktivitas dalam tim. Ini sama seperti kita salah melakukan pembelian barang terhadap dilakukan apa yang dititipkan gitu loh. Bisa kayak saya beli ini, terus si B malah nyuruh saya, seharusnya si B nyuruh saya ini belinya kaleng sarden, tapi sayanya belinya eh kaleng salad gitu. Semisal aja ya, itu kaleng salad gitu. Karena kan sama-sama kaleng kan, sama-sama huruf S. Terus juga sarden sama salad itu SA juga, huruf depannya gitu. Jadi eh penyampaian komunikasi itu harus jelas gitu. Jangan sampai sang penerimanya itu salah kaprah gitu, dan juga salah diartikan akan hal tersebut gitu. Nah, lalu untuk hal itu, keterampilan komunikasi juga yang baik dalam memungkinkan kita untuk menyampaikan ide dan instruksi dengan jelas gitu loh. Memastikan bahwa semua orang itu berada di halaman yang sama gitu loh. Di halaman yang sama, di kata yang sama gitu loh. Di paragraf yang sama juga gitu loh. Nah, itu yang harus kita. Dan juga ini penting karena dalam pengaturan tim, di mana kerja sama dan kemampuan mendengarkan secara aktif membantu kita memahami perspektif orang lain, dan juga yang sangat dipentingkan dalam menyelesaikan masalah dalam negosiasi itu. Nah, bagi yang bekerja di wilayah hukum ataupun wilayah kantor di wilayah hukum atau di wilayah kantor polisi ataupun militer, komunikasi itu sangat penting, dan juga untuk negosiasi itu juga hal yang diperlukan dalam mengambil sebuah keputusan gitu. Karena kita dalam bekerja apapun, seperti ini, kita makan siang dulu di jam 2 atau
kita terobos saja sampai jam 3 baru kita makan siang sekalian istirahat untuk sore gitu. Nah, ini juga yang ditekankan untuk negosiasi gitu. Nah, dan untuk negosiasi itu seperti kita berjual beli gitu loh. Misal pelanggan menawar harga sekitar 50.000 padahal harga aslinya 75.000. Ya udah, kita nggak mau rugi banyak tapi kita kasih harga di tengah-tengah ya kan. Misal dia tawar 50, harganya 70.000 asli dan saya ambil tawar menengah itu di 65 atau enggak 66. Nah, semisal pelanggan tidak mau, ya sudah, saya hanya bisa memberi harga paling maksimal 65.000 itu. Nanti para pelanggan akan menyesuaikan dengan pilihan mereka gitu. Nah, seperti itu. Dan juga komunikasi yang baik juga penting dalam membangun dan memelihara hubungan profesional. Nah, ini juga di interaksi dalam sehari-hari dengan rekan kerja, atasan, dan klien membutuhkan komunikasi yang jelas dan efektif untuk membangun kepercayaan dan hubungan kerja yang positif. Dan ini juga berdampak untuk lingkungan sekitar kita. Jika kita bisa apa ya meningkatkan kepercayaan dan hubungan kerja yang positif di suatu pekerjaan, mungkin dari bos kita akan melihat wah orang ini sangatlah jujur, terus juga pekerjaan juga bagus, manajemen juga bagus dan saya suka. Nah, juga komunikasi yang buruk sama saja dengan menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan yang akhirnya merusak hubungan profesional dan menjadi pekerjaan yang sangat toksik gitu loh. Dan juga ini sangat berpengaruh di mental kita juga karena mengingat semua pekerjaan di Indonesia ini butuh mental yang sangat tinggi gitu. Dan juga komunikasinya jangan sampai lengah. Dan juga eh, selain itu dalam lingkungan kerja yang sering penuh tekanan, kemampuan untuk berkomunikasi dengan tenang dan jelas sangat membantu dalam mengelola stres dan juga menjaga kesehatan mental. Nah, semisalnya ya kan memberikan feedback ataupun balik konstruktif secara empatik dapat membantu rekan kerja kita atau bawahan merasa dihargai karena ini juga memotivasi untuk memperbaiki kinerja tanpa merasa tertekan untuk dihakimi gitu. Nah, juga itu juga yang kita perlukan. Dan juga yang terakhir, komunikasi juga berperan penting dalam pengembangan karir gitu. Keterampilan ini dapat membantu kita mempresentasikan ide-ide dengan baik dengan atasan atau dengan teman, terus juga berbicara dengan percaya diri dalam rapat atau dalam urusan mengonten video ini gitu kan. Terus juga dan menulis laporan atau email yang jelas dan persuasif gitu. Dengan kemampuan ini untuk bisa meningkatkan berkomunikasi dengan baik dapat membuka banyak peluang gitu untuk promosi dan juga pengembangan profesional dalam diri gitu. Nah, seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk mengaplikasikan yang saya sampaikan. Jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pikiran atau perasaan dari satu pihak ke pihak lain melalui penggunaan kata-kata, isyarat, tanda, atau simbol. Nah, proses ini melibatkan beberapa elemen utama kayak pengirim, pesan, saluran, penerima, dan konteks. Pengirim itu individu atau kelompok yang memulai proses komunikasi dengan membuat dan menyampaikan pesan. Ya, pesan itu kan isinya informasi yang pengen disampaikan oleh pengirim. Saluran itu media atau metode yang digunakan untuk mengirim pesan. Kayak kata-kata, atau kalau nonverbal itu bahasa tubuh, terus tulisan, sama visual atau gambar. Nah, penerima itu adalah individu atau kelompok yang menerima pesan dan kemudian menafsirkan atau memproses informasi tersebut.
Dan pastinya akan ada respon dari penerima yang menunjukkan apakah pesan tersebut diterima dan dipahami dengan benar. Konteks itu situasi atau lingkungan di mana komunikasi terjadi yang dapat mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima. Komunikasi itu bukan cuma tentang ngobrol sama mendengarkan ya. Itu juga melibatkan interpretasi, makna di balik kata-kata dan tindakan. Efektivitas komunikasi itu bergantung pada kemampuan pengirim atau penerima. Ya bergantung sama orangnya. Orangnya itu bisa memahami dan menafsirkan pesannya dengan benar atau enggak. Nah, kalau misalkan ada gangguan, ya bisa mengganggu proses ini dan menyebabkan kesalahpahaman. Komunikasi itu juga mempunyai tujuan yang beragam ya, termasuk kayak menginformasikan, mempengaruhi, menghibur, atau membangun hubungan. Kalau di dalam konteks profesional, komunikasi sering digunakan untuk kayak berbagi informasi penting ya. Kayak memberikan instruksi, membahas strategi, serta mengkoordinasikan tugas. Komunikasi itu komunikasi yang efektif ya. Komunikasi yang efektif itu memerlukan kesadaran akan elemen-elemen ini dan kemampuan untuk menyesuaikan pesan dan saluran sesuai dengan situasi dan audiens. Misalnya kayak berbicara langsung mungkin lebih efektif ya untuk diskusi yang mendalam atau sensitif. Sementara email bisa lebih cocok untuk berbagi informasi formal atau instruksi dari penulis. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi. Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa komunikasi yang efektif, kita akan kesulitan untuk menyampaikan pesan atau mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Mari kita mulai. Yang pertama ada komunikasi verbal. Pertama, kita punya komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah jenis komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Mari kita lihat beberapa contoh lebih mendalam dari komunikasi verbal. Contoh dari komunikasi verbal lisan ini termasuk percakapan sehari-hari, presentasi, diskusi, rapat, dan ceramah. Saat berbicara dengan teman, kita sering menggunakan komunikasi verbal lisan untuk menyampaikan perasaan dan pikiran kita. Dalam konteks profesional, komunikasi verbal lisan sangat penting dalam rapat kerja dan presentasi bisnis. Misalnya, saat kita berpresentasi di depan kelas atau rapat kantor, kita menggunakan kata-kata untuk menyampaikan informasi penting. Untuk contoh komunikasi verbal tulisan, ini termasuk pesan teks, email, surat, artikel, dan laporan. Misalnya saat menulis email resmi kepada dosen atau atasan, kita perlu memastikan bahwa pesan kita jelas dengan tepat. Penulisan artikel atau laporan juga membutuhkan kejelasan dan struktur yang baik agar informasi dapat disampaikan dengan efektif. Nah, kita lanjut yang kedua, komunikasi nonverbal. Selanjutnya, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah jenis komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan kontak kata. Beberapa contoh lebih spesifik dari komunikasi nonverbal meliputi bahasa tubuh, postur tubuh, gerakan tangan, dan posisi duduk dapat menyampaikan banyak informasi. Misalnya, saat seorang duduk dengan menyilang dan tubuh condong ke belakang, itu bisa menunjukkan bahwa dia tidak tertarik atau merasa defensif. Dari ekspresi wajah, senyuman, kerutan di dahi, dan tatapan mata dapat menyampaikan emosi yang berbeda. Senyuman dapat menunjukkan kebahagiaan atau keramahan, sementara alis yang terangkat bisa menunjukkan keterkejutan atau keraguan. Kontak mata. Menjaga kontak mata menunjukkan kepercayaan diri dan ketulusan, sedangkan menghindari kontak mata bisa menunjukkan kebohongan atau rasa tidak nyaman. Yang ketiga ada komunikasi visual. Jenis komunikasi berikutnya adalah komunikasi visual. Komunikasi visual adalah jenis komunikasi yang menggunakan gambar, grafik, diagram, dan simbol untuk menyampaikan informasi. Beberapa contohnya meliputi infografis. Infografis adalah alat yang sangat efektif untuk menyampaikan data dalam kompleks dengan cara yang mudah dipahami.
Mereka menggabungkan teks, gambar, dan grafik untuk menceritakan sebuah cerita atau menyampaikan informasi. Ada lagi presentasi visual. Menggunakan slide presentasi dengan grafik dan diagram dapat membantu audiens memahami informasi dengan lebih baik. Misalnya, dalam presentasi bisnis, grafik batang atau pie chart sering digunakan untuk menunjukkan data penjualan atau statistik lainnya. Yang ketiga ada simbol dan logo. Simbol dan logo adalah bentuk komunikasi visual yang sangat kuat. Mereka dapat menyampaikan identitas merek dan pesan perusahaan dengan cara yang sangat efektif dan mudah dikenali. Yang keempat ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang sangat penting, terutama dalam dunia profesional. Ini mencakup surat email, laporan, dan dokumen lainnya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari komunikasi tertulis tersebut. Kejelasan dan ketepatan ini sangat penting ketika menulis pesan. Sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan jelas dan tepat. Ini membantu penerima untuk memahami pesan dengan benar tanpa adanya kebingungan. Struktur dan organisasi. Pesan tertulis yang baik harus memiliki struktur yang jelas dengan pengantar, isi, dan penutup. Ini membantu pembaca untuk mengikuti alur informasi dengan mudah. Gaya bahasa. Tergantung pada audiens dan tujuan komunikasi, gaya bahasa dapat bervariasi, misalnya dalam surat resmi, gaya bahasa juga harus formal dan sopan. Sementara dalam pesan teks berteman, gaya bahasa ya bisa lebih santai dan informal. Nah, yang kelima ini ada komunikasi digital. Di era digital ini, komunikasi digital menjadi sangat dominan. Komunikasi digital mencakup email, media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform komunikasi online lainnya. Beberapa keunggulan dan tantangan dari komunikasi digital meliputi kecepatan dan efisiensi. Komunikasi digital memungkinkan kita untuk mengirim dan menerima pesan dalam hitungan detik. Ini berguna banget ya dalam situasi darurat atau saat kita perlu berbagi informasi dengan cepat. Dan juga ada aksesibilitas. Dengan adanya internet, kita dapat berkomunikasi dengan orang dari berbagai belahan dunia, kapan saja, di mana saja. Ini membuka peluang untuk kolaborasi internasional dan memperluas jaringan sosial kita. Tantangan dan keamanan. Salah satu tantangan utama dari komunikasi digital adalah keamanan data. Kita harus berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi dan memastikan bahwa platform yang kita gunakan aman dari ancaman cyber. Nah, itu dia berbagai jenis komunikasi yang perlu kita ketahui. Setiap jenis komunikasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan memahami jenis-jenis komunikasi ini, kita bisa memilih metode komunikasi yang paling efektif dan sesuai di situasi dan kebutuhan kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan bahas apa itu verbal communication atau komunikasi verbal. Dan apa sih itu penting nggak sih dalam konteks profesional? Nah, komunikasi verbal itu dimulai dari pengertian dulu deh, sorry. Komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam konteks profesional, komunikasi verbal itu melibatkan percakapan tatap muka maupun dalam panggilan telepon, seperti juga rapat, presentasi, email, memo, dan juga laporan, contohnya ya. Nah, komunikasi verbal itu sangat penting. Kenapa? Merupakan itu salah satu cara utama kita untuk bertukar informasi, menyampaikan instruksi, dan juga berkolaborasi dengan sesama rekan kerja. Nah, komunikasi verbal itu memungkinkan kita juga untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan rinci. Misalnya, dalam percakapan tatap muka atau panggilan telepon, kita bisa langsung memberikan penjelasan tambahan atau menjawab pertanyaan, maupun menanyakan pertanyaan, untuk memastikan bahwa pesan kita itu dipahami dengan benar, nggak sih, oleh lawan bicara kita. Nah, itu juga, itu juga atau komunikasi verbal itu juga memungkinkan kita untuk menangkap isyarat nonverbal dari lawan bicara, seperti ekspresi wajah ataupun nada bicara kita. Nah, kedua hal itu sebenarnya membantu kita menilai apakah pesan kita diterima dengan baik gak sih oleh lawan bicara kita. Nah, dalam konteks tertulis pun juga ada komunikasi verbal. Pen- Seperti mendokumentasikan informasi penting layaknya laporan proyek, instruksi kerja, atau mungkin catatan rapat. Nah, dokumen-dokumen tertulis itu memberikan catatan permanen yang bisa dirujuk kembali di kemudian hari
dan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses ke informasi yang sama. Nah, komunikasi verbal juga yang efektif juga dapat membantu dalam membangun hubungan profesional yang baik. Konteksnya seperti apa? Seperti cara kita bicara dan menulis, mencerminkan profesionalisme kita dan dapat mempengaruhi bagaimana kita dipersepsikan oleh orang lain atau dipandang oleh orang lain. Misalnya, berbicara dengan jelas dan percaya diri, gitu. Dalam presentasi dapat meningkatkan kredibilitas kita, sementara menulis email dengan sopan dan jelas dapat meningkatkan hubungan dengan klien atau rekan kerja. Selain itu, komunikasi verbal sangat penting dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Diskusi verbal juga memungkinkan pertukaran ide secara langsung dan dinamis, yang dapat mempercepat proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Contoh, misal dalam rapat itu, misalnya komunikasi verbal memungkinkan kita untuk mendiskusikan berbagai opsi nih dalam pemecahan suatu masalah dan mempertimbangkan umpan balik dalam setiap opsi, misal. Nah, kalau kedua hal tersebut cepat untuk dicapai, itu juga akan mempermudah mempermudah itu akan apa ya bahasanya? Jika kedua hal tersebut didapatkan, maka akan tercapai suatu kesepakatan dengan lebih cepat. Misal, ada berbanyaknya opsi dan kita mempertimbangkan umpan balik dari setiap opsi tersebut. Dari si A, si B, dan C. Nah, setelah dievaluasi dan lain-lain, setelah semua opsi dan umpan balik itu dievaluasi, terciptalah suatu hasil diskusi atau kesepakatan di akhir. Dan kesepakatan itu bisa dicapai dengan lebih cepat dibandingkan dengan pertukaran sama pesan tertulis yang memerlukan waktu lebih lama dan memiliki apa ya, sisi negatifnya tersendiri lah. Contoh juga komunikasi verbal yang baik memerlukan keterampilan mendengarkan aktif, memungkinkan untuk menyusun pesan dengan jelas dan kepekaan terhadap isyarat nonverbal dengan meningkatkan keterampilan komunikasi verbal. Kita bisa menjadi lebih efektif dalam berinteraksi dengan orang lain dan mencapai tujuan profesional kita. Kurang lebih verbal communication atau komunikasi verbal kurang lebih seperti itu. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum. Oke, jadi proses komunikasi itu adalah urutan langkah-langkah yang terjadi ketika pesan disampaikan dari pengirim ke penerima. Proses ini melibatkan beberapa elemen utama lah, seperti pengirim, pesan, penyandian atau encoding, channel atau saluran, penerimaan, decoding atau decoding ya, penerima, dan konteks. Proses dimulai dengan pengirim yang memiliki ide atau informasi yang pengen disampaikan. Pengirim itu kemudian menyandikan ide ini ke dalam bentuk pesan menggunakan kata-kata, simbol, atau isyarat. Proses penyandian ini disebut encoding. Misalnya kalau pengirim ingin mengucapkan selamat kepada rekan kerja karena prestasinya lah, dia mungkin bakal nyusun kalimat yang tepat loh untuk menyampaikan pesan ini. Pesan yang sudah disandikan kemudian dikirim melalui saluran atau channel komunikasi yang dipilih, seperti ya percakapan tatap muka, mau panggilan telepon, email, atau media sosial ya. Terus channel atau saluran adalah media atau metode yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim ke penerima. Ketika pesan mencapai ke penerima, penerima akan menyandikan kembali pesan tersebut atau decoding untuk memahami makna yang dimaksudkan oleh pengirim. Penerimaan pesan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ya pengetahuan sebelumnya, pengalaman, dan konteks situasional. Setelah pesan diterima dan dipahami, penerima biasanya memberikan ya balasan lah kepada pengirim
Nah, balasan ini adalah respon yang menunjukkan apakah pesan ini diterima dan mudah dipahami dengan benar. Nah, balasannya ini kayak bisa berupa respon verbal ya. Seperti, oh gue paham nih. Atau enggak, ya bisa lo jelasin lebih lanjut nggak? Nah, kalau misalkan non verbalnya itu kayak pakai visual, kayak gerakan badan lah. Ya kayak anggukin kepala atau ekspresi wajahnya ya. Ekspresi wajahnya kayak, oh ini gue paham nih gitu. Nah, kalau untuk konteks itu kan lingkungan atau situasi di mana komunikasi terjadi dan dapat mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima. Konteksnya bisa berupa fisik, tempat dan waktu ya. Sosial, hubungan antara pengirim dan penerima, atau psikologis, suasana hati dan perasaan yang terlibat. Faktor lain yang mempengaruhi proses komunikasi termasuk gangguan bisa mengganggu pengiriman atau penerimaan pesan. Gangguan itu bisa berupa fisik ya, kayak suara berisik, atau psikologis kayak stres, atau lingkungan gangguan kayak gangguan visual lah, yang menyebabkan dia susah ngeliatnya, jadi kayak ini apa sih, nggak kelihatan. Terus proses yang lebih efektif memerlukan perhatian ya terhadap semua elemen ini atau hal-hal ini ya. Pengirim harus jelas ya dalam encoding pesan dan memilih saluran yang tepat. Sementara penerima harus aktif dalam decoding pesan dan memberikan tanggapan yang jelas dengan memahami dan mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi. Kita bisa meningkatkan kejelasan dan efektivitas komunikasi kita dengan mempraktikkan proses komunikasi yang baik dan memahami elemen-elemen yang terlibat. Kita bisa mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kualitas interaksi kita, baik dalam konteks profesional maupun pribadi.